Anda kembali bersama kami di Kompas TV, independen terpercaya. Saudara, polisi menangkap 4 orang terduga perundung remaja perempuan di Batam, Kepulauan Riau. Keempatnya diamankan polisi dari sejumlah tempat di kota Batam dan kini masih diperiksa. Kami tak bisa menayangkan secara utuh video yang viral di media sosial ini karena mengandung unsur kengerian. Ada 2 remaja yang diduga menjadi korban penganiayaan dilakukan oleh 4 remaja lainnya. Salah satu korban didampingi orang tuanya melapor ke polisi atas dugaan penganiayaan. Korban mengalami luka lebam dan luka bakar di sekujur tubuh. Polisi masih menggali motif dan peran masing-masing pelaku perundungan remaja di wilayah Nagoya, Batam. Adapun untuk korban inisialnya adalah SC. Kemudian saat ini kita lagi dalami baik itu motifnya maupun pelakunya masih dalam proses penyelidikan lebih lanjut. Kasus dugaan perundungan pelajar juga terjadi di Malang, Jawa Timur. Video penganiayaan yang terekam kamera pemantau milik warga ini menjadi barang bukti pemeriksaan polisi. Dari keterangan sementara, aksi pemukulan dipicu cekcok antara 2 siswa SMP ketika akan sholat Jumat. Salah satu siswa terlihat tiba-tiba memukul siswa lain hingga terjatuh. Aksi ini dibubarkan oleh warga sekitar. Polisi telah memeriksa 3 siswa dan seluruhnya masih berstatus sebagai saksi. Salah paham aja, jadi salah paham bahwa mengklarifikasi pelaku terhadap korban kalau korban melakukan fitnah terhadap pelaku. Sementara itu, 6 siswa di Balikpapan, Kalimantan Timur yang diduga terlibat aksi perundungan dibawa ke unit PPA Mapolresta Balikpapan. Usai video perundungan siswa ini viral di media sosial. Menurut menurut wali kelas siswa, pertikaian bermula akibat cekcok antar siswa. Perundung diduga emosi karena korban mengirimkan konten asusila ke keluarga perundung sehingga memicu pemukulan. Unit PPA Polresta Balikpapan kini tengah memeriksa para siswa termasuk pihak sekolah dan orang tua. Intern sekolah dan kedua belah pihak itu sudah sepakat untuk tidak melanjutkan berdamai dan sebelum meninggalkan ruang BK mereka itu sudah saling maaf-maafan. Pelaku ini merasa keluarganya dilecehkan dengan terkirimnya gambar asusila ke pihak keluarga si pelaku. Saudara, Kanwil Kementerian Agama Jawa Timur menghormati dan mendukung proses hukum terhadap kasus tewasnya santri di pondok pesantren di Kediri. Kasus tewasnya santri asal Banyuwangi mendapat perhatian khusus dari Kanwil Kementerian Agama Jawa Timur. Kemenak Jatim telah menurunkan tim untuk menginvestigasi kasus kematian santri pondok pesantren Tahfiz Quran Al-Hanifiyah di Mojo, Kediri. Tidak ada sanksi khusus untuk pondok pesantren yang ternyata tidak berizin, tapi Kementerian Agama mendukung proses hukum. Jadi ini kita masih komunikasi terus dengan pihak terkait, dengan kepolisian dan lain sebagainya. Yang jelas, lembaga pesantren tersebut masih belum berizin, ya. Dan kejadiannya itu di tempat itu. Kalau sanksi itu ya sanksi hukum bagi pelaku. Jadi kita nggak akan mentolerir pada siapapun yang melakukan kekerasan. Kita dukung proses hukumnya. Siapapun yang salah. Merespon maraknya kasus perundungan siswa di lingkungan belajar mengajar, Presiden Joko Widodo meminta guru dan pihak sekolah untuk tidak menutup-nutupi kasus hanya demi nama baik sekolah. Imbauan ini disampaikan Jokowi saat menghadiri Kongres Persatuan Guru Republik Indonesia di Jakarta.
Presiden meminta kasus perundungan di sekolah cepat diselesaikan dengan mengutamakan hak korban perundungan. Presiden mengingatkan jangan sampai ada siswa yang tidak betah atau tertekan di sekolah. Sekolah harus diciptakan sebagai tempat yang aman dan nyaman bagi para murid untuk belajar dan bersosialisasi. Transformasi PGRI menuju Indonesia Emas. Sampai ada siswa yang ketakutan di sekolah. Jangan sampai ada siswa yang tertekan di sekolah dan tidak betah di sekolah. Utamakan pencegahan, utamakan hak-hak anak-anak kita, utamanya para korban. Jangan sampai kasus bullying ditutup-tutupi, tapi diselesaikan. Hanya kasus bullying ini ditutup-tutupi untuk melindungi nama baik sekolah. Saya kira yang baik adalah menyelesaikan dan memperbaiki. Maraknya kasus perundungan siswa yang berujung pelaporan ke polisi akan kita bahas bersama kriminolog anak Hanifah Hasna. Selamat malam Mbak Iva. Selamat malam. Mbak, kalau Selamat malam, kita Mbak lihat Nitya. ini kan peran sekolah sebenarnya kan sangat krusial ya. Kalau terjadi di lingkungan belajar mengajar, sangat miris ketika mendengar Presiden sendiri meminta agar sekolah menjadi ruang aman bagi anak. Banyak yang menilai guru dan pihak sekolah seperti tidak berperan dan justru main aman. Pendapat Anda, Mbak? Oke, baik. Jadi sekarang kondisinya banyak sekali sekolah-sekolah itu yang guru-gurunya justru lebih takut dengan orang tua dari siswa tersebut. Karena apa? Karena ada beberapa sumber daya dari orang tua siswa itu yang lebih besar daripada kekuatan dari guru-guru tersebut. Sudah selayaknya kalau guru-guru seperti ini berarti harus ada teguran dari Kementerian Pendidikan terkait dengan hal ini. Karena bagaimanapun juga semua aturan sudah dibuat gitu ya. Jadi sebaiknya sekolah-sekolah sudah mengikuti peraturan-peraturan yang sudah ada dan itu dibuat selama ini. Sehingga anak-anak jadi berada di tempat yang aman, bahkan dia juga terlindung dari bullying tersebut. Kalau Anda melihat sebenarnya beberapa kasus yang sangat viral ya di media sosial ini kan bukan sekedar cekcok begitu ya, tidak hanya kekerasan verbal tapi juga dipicu perpeloncoan misalnya atau tradisi masuk geng sekolah. Apa yang kemudian menyebabkan hal-hal ini menjadi semakin marah, semakin tidak terkendali dan semakin memunculkan banyak korban yang tidak hanya trauma psikologisnya tapi juga terluka secara fisik? Oke, baik. Karena begini Mbak, orang-orang atau masyarakat itu menormalisasi kekerasan ini. Itu yang pertama. Yang kedua, tidak ditegakkan secara nyata. Padahal aturan-aturan sudah ada. Nah, ketika kesalahan atau kejahatan yang merajalela dan tidak ditegakkan secara nyata, maka ini akan terus berulang. Sehingga tidak akan bisa di-stop. Makanya ketika ada kasus, terus orang tua melaporkan, terus kepolisian juga menyambut, terus akan menegakkan aturan, ini adalah hal yang paling tepat, yang harapannya adalah untuk memutus rantai kejahatan itu sendiri. Harapannya berarti memang ini ditekan sebisa mungkin ya. Anda menyebutkan tadi bahwa Iya, betul. ada rasa nampaknya pihak sekolah justru lebih takut kepada orang tua. Apalagi kalau kita lihat beberapa kasus ini orang tua yang membawa ke ranah hukum begitu. Iya, betul. Jadi kalau ini tidak ditegakkan, Mbak, lama-lama akan tetap merajalela dan kekerasannya akan menjadi semakin meningkat karena poin-poin kekerasan itu sudah semua dilakukan oleh remaja yang seharusnya tidak melakukan hal itu. Tapi Anda melihat bahwa hal ini langkah orang tua membawa ke ranah hukum ini ada hal yang tepat untuk menekan kasus perundungan? Sangat tepat karena hak masing-masing orang tua adalah memberikan perlindungan terhadap anak, terutama anak yang berhadapan dengan hukum. Terlepas itu permasalahannya apa, misalnya nih korbannya itu menjadi pribadi yang memancing untuk menjadi korban bully, ini adalah hak orang tua untuk menyelamatkan anaknya. Karena kalau tidak melaporkan itu justru menjadi orang tua yang abai. Anda tadi mengatakan bahwa terlepas dari apa pemicu dari korban ini ya, korban tetaplah korban. Yang juga menjadi perhatian karena aksi-aksi perundungan ini secara sengaja kemudian direkam bahkan disebarkan dan akhirnya viral. Apa yang menyebabkan anak-anak siswa pelajar ini nekat melakukan hal ini? Oke. Jadi mereka melakukan hal ini terus merekam itu harapannya mereka mendapatkan keuntungan dari cara dia menyampaikan itu.
Dia kan mencari popularitas, dia mencari dominasi gitu ya. Karena sejujurnya mereka melakukan perundungan itu karena eh, ada hal yang diinginkan, yaitu dominasi terhadap teman-temannya. Sehingga pada saat dia melakukan dominasi, dia berusaha memvideokan untuk menunjukkan ke orang yang lebih banyak lagi terkait dengan apa yang sudah dilakukan, tentang keberaniannya, tentang agresinya. Biasanya anak-anak seperti ini anak-anak yang bermasalah. Bisa jadi karena bermasalah di rumah, bermasalah di sekolah, atau bahkan dia merelakan diri untuk masuk dalam geng-geng tertentu atau kita sebut dengan geng delinkuan dengan menyerahkan diri untuk mau atau bersedia melakukan kekerasan. Ada beberapa pihak sekolah yang mengatakan bahwa sebenarnya sudah dicoba dilakukan secara kekeluargaan. Anda melihat eskalasinya lebih penting mana? Menyelesaikan secara kekeluargaan terlebih dahulu atau akhirnya memanfaatkan video rekaman sebagai barang bukti untuk tetap saja dilaporkan saja ke ranah hukum? Oke, baik. Sebetulnya menyelesaikan dengan cara kekeluargaan itu adalah cara paling baik. Apalagi kalau sudah bisa dilakukan restoratif justice, penggantian terhadap kerugian atas korban, gitu ya, bisa kerugian secara fisik, kemudian secara materi atau non materi, karena ini adalah penyelesaian yang paling baik. Karena bagaimanapun juga anak-anak itu tidak layak hidup di penjara. Tetapi bila ini tidak bisa dihentikan atau kekerasannya sudah sangat-sangat luar biasa, sudah selayaknya ini dilaporkan ke kepolisian. Baik, terima kasih Mbak Hanifah Hasna, kriminolog anak sudah bergabung bersama kami di Kompas Malam. Selamat malam. Selamat malam, Anitya.